Selamat mengikuti kembali mata kuliah antarmuka sistem komputer. Kita sudah pada modul yang kelima, kita sudah sampai modul yang kelima. Ini saya akan menjelaskan tentang antarmuka memori, yaitu bagaimana kita menempatkan memori pada ruang alamat yang disediakan oleh prosesor. Kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa kebanyakan memori memiliki kapasitas yang lebih kecil dari ruang yang disediakan oleh prosesor. Maka bagaimana caranya nanti kita menempatkan pada alamat tertentu di dalam ruang memori mikroprosesor yang disediakan. Jadi chip memori, tadi sudah saya singgung, itu memiliki kapasitas yang lebih kecil dari ruang memori yang tersedia. Karena itu diperlukan antarmuka untuk menempatkan chip memori dengan kapasitas tertentu pada jangkau alamat yang tertentu di dalam ruang memori. Ya, misalkan itu tadi kita punya ruang memori dari prosesor itu sebesar 1 mega, memori yang digunakan itu kapasitasnya hanya 64 kilo misalkan. Nah, maka 64 kilo, kapasitas 64 kilobyte itu mau ditempatkan pada alamat mulai berapa? Apakah pada mulai alamat 0, berarti kalau alamat 0 sampai 64 kilo, atau pada alamat 64 kilo plus 1, atau yang lain. Nah, itu namanya kita akan menempatkannya dengan cara mengkodekan cara pengkodean alamat tertentu. Nah, penempatan chip memori pada jangkau alamat tertentu itu bisa digunakan atau dirangkai menggunakan gerbang dasar sederhana, atau bisa menggunakan decoder. Ya, jadi tinggal nanti memilih output decoder yang mana. Jalur address dari CPU yang tersambung langsung dengan memori itu sesuai dengan kapasitas memori. Jadi misalkan kita punya kapasitas memori itu 1 kilo, nah berarti 2 pangkat 10, berarti 10 address, berarti nanti yang tersambung itu 10 alamat, 10 jalur, A0 sampai A9. Berarti nanti dari A10 sampai A19 itu nanti berarti harus dikodekan, semacam itu. Nah, sisa jalur address yang tidak tersambung tadi, itu dikodekan untuk keperluan mengaktifkan chip select. Nah, jadi dikodekannya itu keperluannya untuk supaya alamat yang dipilih tadi memang itu aktif hanya pada kode tertentu, ya, pada pengkodean tertentu. Ini namanya address decoding atau pengkodean alamat. Ya, pengkodean alamat. Nah, untuk menjelaskan saya akan memberikan langsung contoh. Yang pertama, ini contohnya kita memiliki memori yang disediakan oleh, ya, di ruang memori yang disediakan oleh prosesor 8088 8086 itu adalah sebesar 1 megabyte, yaitu menggunakan address 0 sampai address 19 atau A0 sampai A19. Nah, kalau kita hanya punya memori sebesar 32 kilo, nah maka ini 32 kilo itu berarti nanti yang tersambung langsung itu adalah 2 pangkat 15, ya. 2 pangkat 15 itu artinya 32 kilo itu adalah byte 2 pangkat 15, berarti nanti butuh atau tersedia 15 bit yang tersambung langsung, ya. Nah, sisanya berarti ada 5 bit yang harus dikodekan, ya. Misalkan nanti ditempatkan pada jangkau alamat 08000 heksa sampai dengan nanti 0F FFFFF heksa, itu 2345 12345, ada 5 digit, ya, 20 bit itu berarti 5 digit heksa. Nah, ini maka bagaimana kita mengkodekan supaya memori yang memiliki kapasitas cuma 32 kilobyte ditempatkan pada ruang memori yang besarnya 1 mega, lalu ditempatkannya pada alamat mulai alamat awalnya 8000 sampai dengan alamat terakhirnya nanti 0FFFF.
Ya, jadi kalau tadi dihitung kapasitas 32 kilobyte itu jalur alamatnya selebar 15 bit. Berarti jalur A0 sampai dengan A14 dari CPU itu langsung tersambung ke chip memori tersebut. Nah, sisanya berarti A9, A15 sampai A19. Inilah yang harus dikodekan. Nah, jadi kalau kita lihat polanya, ya, jadi lengkapnya A0 sampai A19. Ini dari paling kecil LSB sampai dengan MSB. Ya, kalau kita ingin membentuk alamat 08 berarti ini 0, ini 8. Ya, ini 08, 000. Ini dalam notasi biner, kalau dibaca dalam heksa, ya, 08000. Nah, 32 itu akan menempati sampai kalau dari ini tadi A0 sampai A15, ya, nah ini A0 sampai A15, ini A0 sampai 15. Jadi yang A0 sampai A15 itu akan variasinya dari 0 semua sampai 1 semua. Ya, jadi kalau dibaca ini mulai dari A0 nanti sampai A15 itu ini. Nah, lalu yang A15 itu kita beri nilai 1, sisanya ini 0 semua. Jadi ini kalau dibaca 08000. Nah, maka yang harus tetap itu adalah 0001. Sedangkan yang variabelnya dari A0 sampai A14 ya, itu berarti dari 000 sampai dengan 1 semua ini. Nah, kalau dibaca secara heksa, maka ini 08000, ini 0FFFF. Inilah jangkau alamatnya, ya. Karena dengan 32 kilobyte. Nah, bagaimana nih kita kodekan? Nah, berarti kita bisa mengkodekan yang ini, 5 bit mulai dari A15 sampai A19. Nah, kita bisa mengkodekannya dengan gerbang dasar, ya, gerbang dasar, ya. Jadi A15 sampai A19. Ini tadi kan yang A19 sampai A16 itu 0 semua, maka ini dinotkan. Yang A15 itu 1, maka tidak dinotkan, ya. Jadi ini kalau nilainya nanti 0000, maka ini akan bernilai 1 semua. Ini 1 berarti ini akan bernilai, karena di NAND, maka kalau ini inputnya 1 semua di input NAND ini, maka outputnya akan 0. Kalau salah satu itu 0 di sini, maka ini akan 1. Nah, chip selectnya itu aktif 0, jadi harus 0. Maka ini akan aktif bila ini nilainya dari A19 sampai A16 itu 0, 0, 0, 0, lalu A15 1. Ya, gitu, ya. Itu maka alamat paling kecilnya kalau ini 0 semua. Berarti tadi A8 000. Kalau ini 1 semua, maka akan terbaca 0FFFF. Ini, ya. Jadi ini adalah pengkodean alamat. Kalau kita mau menaruh tadi alamat yang terletak pada 0800 sampai 0FFFF heksa. Ini untuk 32 kilobyte, ya, kapasitasnya. Oke, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, kalau kapasitas memorinya itu 2 kali lipatnya, misalnya 64 kilobyte. Kalau 64 kilobyte berarti bus alamat yang tersambung itu 16 bit. Karena 64 kilo itu 2 pangkat 16, jadi addressnya 16 bit. Jadi yang tersisa itu tinggal 4 bit, yaitu A16 sampai A19. Nah, ini kalau mau ditempatkan pada alamat 90000 sampai 9FFFF, maka pola addressingnya seperti ini, ya. Jadi ini kan yang bebas, variabelnya dari 0 semua sampai 1 semua. Karena 16 bit mudah, ya, 444 0 semua, 444 ini 1 semua. Bacanya lalu mudah, ini 0 semua, ini F semua. Nah, maka yang dikodekan 4 bit yang pertama ini. Jadi 1001, 101 ini fixnya. Ini hasil codingnya sehingga akan menghasilkan 9. Ini selalu 9. Yang tadi kenapa berubah? Ya karena tadi bukan di sini. Karena tadi di sini sehingga kalau nanti ini nilainya beda, nanti ini akan terbaca beda, ya gitu. Tapi tadi nolnya tetap 0, ya.
Itu apa namanya coding yang ini untuk 64 kilobyte. Nah, sehingga cara yang serupa ini berarti nanti bisa dengan gerbang biasa. Jadi hanya cukup 4 bit yang dikodekan. Jadi ini 1, berarti tidak dinotkan ya. 1, 0, 0, 1. Jadi nolnya di sini ya. 1, 0, 0, 1. Jadi kalau di sini nilainya harus 1 semua supaya ini 0. Kemudian sambung langsung 16 bit. Kemudian ini memori read ya. Jadi misalkan ini read berarti katakanlah ini ROM gitu ya. Ini ROM. Kalau RAM nanti ada write-nya, read write-nya. Nah, ini pengkodean alamat dengan gerbang nalar biasa. Gerbang nalar biasa. Nah, bagaimana kalau menggunakan decoder? Nah, ini contohnya misalkan kita punya decoder 3 ke 8, artinya dari input 3 bit bisa dikodekan menjadi 8 kaki, yaitu artinya kalau ini 000 maka yang aktif kaki output 0. Kalau nanti 1 semua yang aktif kaki output 7, sesuai dengan nilainya ya. Jadi kalau 0000 maka nanti yang aktif ini aktifnya aktif low ya, karena tadi sesuai dengan apa namanya yang diperlukan oleh memori, tadi kan chip selectnya 0 ya. Ini jadi ini aktif low. Jadi ya aktif low ini tandanya bulatan ini. Ya, memang untuk mengendalikan decoder ini biasanya diperlukan pengendali enable ini, seperti kalau memori tadi chip select, ini namanya enable gerbangnya. Bisa bervariasi, ini contohnya ini 74 138, ini enable-nya seperti ini. G1 ini berarti harus 1 kalau mau aktif, G2A ini harus 0, G2B harus 0. Jadi ini kalau mau diaktifkan ini 001 ya. Jadi ini apa namanya pengaturannya untuk decodernya. Jadi ada pengaturan decoder, lalu nanti untuk memilih ini output yang mana gitu ya. Nah, untuk jelasnya kita akan contohkan ini yang berikutnya. Ini tadi yang memori yang kita gunakan sama 64 kilo, tapi akan kita tempatkan pada alamat C ya, 00 semua sampai dengan C FFFF. Nah, kalau kita menggunakan decoder tadi kan decodernya itu butuh 3 bit ya, inputnya 3 bit ini 3 bit, padahal masih ada 3 bit lagi yang ini untuk peng-enable ya. Maka kalau untuk 64 kilo tadi kan sisanya 4 ya, 4 bit yang harus dikodekan. Nah, maka ini bisa dikodekan yang dari 4 itu diambil 3 bit yang A16, A17, A18 untuk masuk ke input decoder, dan yang A19 untuk enable-nya ya, enable-nya hanya ada 1 ya, kita masukkan ke G1 ya, ke G1 ya. Kemudian enable yang lain nanti tinggal di-ground-kan saja. Ini kan kalau mau aktif ini kalau di-ground-kan, tapi kalau ini tidak aktif kan ya tidak aktif. Jadi ini di-ground-kan ya, pakai 1 enable aja bisa saja seperti itu ya. Jadi ini pakai G1. Nah, jadi bisa seperti ini. Jadi yang A19-nya itu 1. Ini 1. Berarti kalau 1, kemudian nanti ingin alamatnya itu adalah C. C itu berapa? C itu adalah 100 ya, C itu 1100. 1100 itu C. 1010 itu A, 1011 itu B, 1100 itu C ya. Nah, maka berarti kita harus memperhatikan itu. Jadi 110 maka yang G1-nya itu selalu 1. Nah, maka ini A19 itu ditaruh di G1, berarti sudah 1 yang pertama, tinggal 100 ya, berarti tinggal 100. 10 itu 4. Nah, berarti kalau itu disambungkan ke A18, A17, A16, berarti nanti itu kaki 4 pada decoder, maka diambilkan dari kaki 4 ya, ini kaki 4 karena
setelah 1 ini, kemudian kita butuhnya adalah 100 gitu. Maka ini 10 itu 4. Ya, berarti ini diambil dari kaki J4 ini ya. Maka kalau ini diberikan ke chip select atau chip enable, kalau ini ROM, maka ROM ini akan menempati pada alamat C000 sampai CFF. Nah, kalau tadi diterjemahkan, ini 1 itu A19, kemudian 1 nanti A18, lalu 00 itu A17 dan A16. Jadi nanti kalau ini 100 itu akan terbaca sebagai C. Nah, maka itu nanti alamatnya dari C. Lalu tinggal ini 0000 sampai FFF semua itu ya. Nah, ini berarti karena ini 100 berarti disambungkan ke kaki J4. Ini jadi menggunakan decoder ya, menggunakan decoder. Jadi kalau ini nanti disambungkan ke kaki J3 berapa alamatnya? Kalau ke D2 berapa? Ke J1 berapa? Nah, maka Anda bisa hitung sendiri. Ini contohnya menggunakan decoder ya, decoder. Yang pertama seperti ini. Oke, yang kedua misalkan ini menggunakan memorinya kita perkecil hanya 16 kilo. Nah, 16 kilo itu berarti cuma 14 bit ya. 2 pangkat 14 ya. Maka berarti kan sisanya masih dari A14 sampai A19. 14 untuk 20 berarti masih ada 6 kan ya. Ada 6. Nah, 6 ini kita bisa sambungkan 6 itu untuk input decodernya 3, untuk enable-nya 3. Nah, maka kalau ditempatkan pada address mulai F, nah ini berarti yang 3 pertama 1 semua. Ya. Maka nanti kemudian yang berikutnya nanti dari A14, A16, A15, A14 itu nanti bisa sampai dengan F3. Nah, 3. Nah, berarti nanti yang dari kaki berapa harus kita sambungkan ya. Dari kalau kita sambungkan, kita bisa hitung yang 3 bit dari A16, A15, A14. Jadi 3 bit ini tadi harus 1 semua ya, harus 1 semua. Kemudian yang ini nanti harus 3 itu 111, lalu berarti 16 harus 1 ya, supaya menjadi nanti 1 semua, itu berarti 4 bit 1, ini berarti 16 harus 1. Tapi berikutnya itu 3 itu kan 0011, berarti berikutnya itu 00 ya. Berarti berikutnya nanti ini A15, A14, 00. Jadi akan serupa, ini berarti nanti akan disambungkan ke 100 ya, 100. Jadi lalu juga sama dengan tadi, yaitu ke J4. Karena nanti membacanya yang pertama itu ini 1. Ini kalau mau aktif 0 berarti ini harus 1. Jadi 1 ini harus 1 yang itu ya. Kemudian ini sebagai input decoder, ini akan tadi alamatnya kan F, berarti ini harus 1 ya. Alamatnya awalnya F, berarti harus 1. Ini kan alamatnya F ya. Berarti 4 bit pertama harus 1. Ini 1 berarti ini akan aktif, ini 1. Kalau ini 1 kan ini 00 berarti aktif ya. Jadi 1 ini juga 1 berarti F ya. Maka sisanya itu karena berikutnya itu 3. 3 itu kan 00 ya, 3 itu 00. 3 itu 00 berarti berarti berikutnya ini yang A15 berarti 00. Berarti ini 100. Nah, 100 berarti itu sambung ke J4 gitu ya. Jadi ini kok sama sambungannya? Iya, tapi cara ngitungnya tadi beda ini ya, beda seperti itu. Nah, jadi inilah ya decoding kalau kita menggunakan decoder. Contohnya seperti itu ya. Contoh yang pertama tadi menggunakan gerbang biasa. Kemudian yang kedua ini menggunakan decoder. Oke, saya kira ini penjelasan tentang bagaimana kita bisa menempatkan alamat memori yang memiliki kapasitas jauh lebih kecil dari ruang space yang tersedia, kemudian kita tempatkan pada
alamat tertentu di dalam ruang memori tadi. Saya kira ini materi yang disampaikan pada modul ini cukup untuk saat ini, yaitu untuk pengkodean alamat memori. Terima kasih, kita bisa lanjutkan nanti untuk materi yang berikutnya. Sekian dulu, terima kasih.